Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik lagi di acara Santri Berdasi, Santri Berbagi dan Menginspirasi. Kali ini kami ditemani oleh pemateri, yaitu tokoh dan pelopor IPM di Balikpapan, yaitu Bapak Dr. Randy Susiswo Ismail. Ya, beliau lahir di Balikpapan 17 Agustus 1963. Dan sekarang beliau pekerjaannya sebagai rektor atau ketua badan pembina, ya, ketua badan pembina Universitas Balikpapan. Oke, kita langsung menyapa. Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Kegiatannya apa ini sekarang, Pak? Karena saya memang sudah secara totalitas gitu memutus semua kegiatan dulu saya pengusaha, ya, bergerak di beberapa sektor kegiatan usaha, dan sejak kemudian 2007-2008 ya, saya masuk ke dunia perguruan tinggi, diawali sebagai dosen, dan kemudian tahun 2008 saya mendapat amanah gitu ya, untuk men-take over gitu Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur yang memiliki Universitas Balikpapan. Nah, sejak itu kemudian saya totalitas gitu terjun untuk mengelola perguruan tinggi ini, Universitas Balikpapan ini. Ini kan di masa-masa yang kritis ini, Pak. Maksudnya di masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan Bapak sendiri apakah terganjal atau tetap seperti biasa? Enggak, alhamdulillah lah gitu. Yang penting kita kan disiplin untuk kemudian melakukan vaksinasi kita ya. Nah, vaksinnya apa ya? Protokol kesehatan. Karena kalau vaksinasi medik kan belum ada gitu kan. Betul. Ya, vaksin kita sekarang ini ya masker, jaga jarak, kan gitu kan. Betul. Itu bersih badan kita gitu, dan saya kira Islam juga mengajarkan itu sebenarnya. Siap. Oke. Ini kita langsung ke materi. Mungkin ada pertanyaan sesuai dengan tema kita pada hari ini, Pak. Oke, ya. Bagaimana sejarah IPM Balikpapan itu sendiri, Pak? Ya, sebenarnya secara belum aktivitas ya, secara organisasi kan setiap di mana ada sekolah Muhammadiyah, terutama SMP dan SMA, itu kan pastilah di situ ada IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan saya mengenal IPM itu ketika saya masuk di SMA Muhammadiyah tahun 78 ya, 77. Karena saya lulus SMP tahun 77, kemudian masuk di SMA Muhammadiyah tahun 78 awal lah gitu. Dan di situ saya mengenal yang namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu, tahun 78. Ya, walaupun sebelumnya sudah ada, tapi untuk secara organisasi, tertib secara organisasi, kemudian ada kegiatan-kegiatan pengkaderan dan lain sebagainya, itu dimulai justru saya ketika sudah selesai gitu ya di SMA Muhammadiyah gitu. Dan tapi saya masih aktif gitu ya, waktu itu sebagai sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah, dan kemudian beberapa kali mengikuti training center ya di beberapa tempat gitu, TM1, TM2, dan kemudian latihan instruktur. Dan kemudian waktu itu saya mendapat teman yang memang luar biasa semangatnya, Mas Amiruddin Ali Dorai almarhum, dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pengkaderan ya. Dan tidak saja kita tempatkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, bahkan beberapa tempat sampai dengan di Pasir sana gitu. Karena waktu itu memang wilayah kerja kita ya secara organisasi kan pimpinan daerah IPM Balikpapan Pasir, termasuk Muhammadiyah juga di daerah Balikpapan Pasir itu. Sehingga kemudian kita kegiatan-kegiatan pengkaderannya, kaderisasi terutama TM1 waktu itu sampai di Pasir sana. Oke, pada masa kaderisasi Pak Randy pada masa itu, apakah banyak peminat untuk bisa terjun di IPM? Yang menarik waktu itu justru dari kalangan yang bukan dari sekolah Muhammadiyah. Saya nggak tahu persis gitu kenapa gitu kan. Yang sekolah di Muhammadiyah waktu itu kurang tertarik gitu. Justru kita rekrutnya, kita izin kepada pimpinan cabang Muhammadiyah misalnya kayak di Balikpapan misalnya kan,
izin, kemudian anak-anak ya pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan itu yang banyak justru mendorong anak-anaknya ikut TC TM1. Dari Muhammadiyahnya dari sekolahnya justru ada beberapa hal ya, karena kita waktu itu kan bukan bagian dari yang mengelola sekolah, sehingga kemudian sulit lah kita untuk kemudian meyakinkan kepala sekolah untuk kemudian bisa murid-muridnya itu ikut TC gitu di TM1 gitu. Yang kedua ada faktor memang kenapa sulit kita berkomunikasi, kan banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah yang waktu itu dikelola bukan oleh orang Muhammadiyah gitu, sehingga kemudian ya susah kalau kemudian kita memahami kemuhammadiyan seperti apa, kemudian walaupun dia mengelola amal usaha Muhammadiyah tapi bukan orang Muhammadiyah, itu menjadi agak sedikit menyulitkan lah gitu. Nah, sehingga kemudian kita sudahlah nggak apa-apa, kendati pun tidak di sekolah Muhammadiyah kita laksanakan gitu. Yang penting waktu itu saya bersama-sama dengan Mas Amir yang menghadap pimpinan daerah Muhammadiyah, diizinkan saja sekolah Muhammadiyah sebagai tempat untuk pelaksanaan TC TM1 waktu itu, dan alhamdulillah gitu pesertanya sangat luar biasa, dan kemudian kita desain ya pelaksanaan kaderisasi sedemikian rupa sehingga sampai beberapa kali pelaksanaan kegiatan TC yang notabene 90% itu bukan dari sekolah Muhammadiyah, termasuk Mujahidin ya, SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Mujahidin, SMP, SMA itu waktu itu dalam tanda petik gitu ya, agak sedikit alergi dengan pelaksanaan TC kita. Almarhum ya Pak Rusdiman waktu itu, karena beliau kan orang Muhammadiyah tapi tidak paham tentang proses-proses kaderisasi yang hasil seminar kader IPM gitu. Sehingga kemudian dianggap proses pengkaderan yang dilaksanakan oleh IPM itu wah ya, gimana gitu ya. Gitu. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah pelan-pelan kita lakukan ini dan yakinkan, dan kemudian kader-kader kita jadi yang sampai sekarang saya melihat beberapa tokoh dari angkatan pertama gitu ya, jadi angkatan 1 itu banyak yang menduduki pejabat-pejabat yang cukup strategis di pemerintahan gitu. Misalnya di Penajam Pasir Utara ada namanya Abdul Talib gitu. Banyak lagi lah gitu ya. Berarti memang pada masa Pak Randy itu lebih banyak sekolah-sekolah luar lah ya, ketimbang sekolah Muhammadiyah itu sendiri. Iya, daripada termasuk di Babulu, di Sepaku itu ya. Tapi anaknya keluarga besar Muhammadiyah, dia anggota Muhammadiyah, bapaknya anggota Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah gitu. Kita silaturahim, kemudian kita tawari mereka untuk ikut pelaksanaan kegiatan TCTM itu. Ya, mereka alhamdulillah gitu. Karena nginep gitu beberapa hari gitu kan, itu kan zaman yang orang bertanya-tanya ini kok pelaksanaan kaderisasi kok sampai nginep beberapa hari kan. Gitu. Kemudian ada pembayatan dan sebagainya. Betul. Tapi yang bikin saya penasaran Pak, kalau sekarang kan anak-anak itu khususnya anak-anak sekolah umum ya, itu lebih susah diajak namanya organisasi. Kenapa pada zaman Pak Randy itu malah mereka lebih semangat untuk berorganisasi? Ya, waktu itu kan OSIS belum setertib sekarang, Pramuka juga belum setertib sekarang gitu ya. Artinya juga masih belum inilah gitu, dan ada sesuatu yang menarik gitu, karena proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh IPM waktu itu agak modern gitu kan gitu, training modern gitu kan. Kemudian pelatihannya kan kita berikan materi-materi yang tidak saja ansih tentang kemuhammadiyan, tentang keislaman, tapi juga keorganisasian, kepemimpinan gitu, dan teknik-teknik persidangan dan lain sebagainya itu. Betul. Sehingga kemudian itu yang menarik ya, ketika kemudian masuk gitu ya, kok itu lain. Nah, ini justru yang angkatan kedua dan seterusnya itu yang mencari itu mereka. Jadi angkatan pertama itu kita berikan tanggung jawab, pertama dia sekaligus membentuk panitia untuk pelaksanaan kegiatan TC yang berikutnya. Angkatan kedua sekaligus mencari peserta, dan alhamdulillah waktu itu jumlahnya juga cukup banyak. Ya, karena dia sudah merasakan langsung proses kaderisasi yang kita lakukan. Nah, itulah kemudian ditransformasikan diinformasikan kepada ada adiknya, ada keluarganya, ada teman-temannya, sehingga kemudian teman-temannya ya mau ikut pelaksanaan kegiatan itu. Berarti modernkan sistem. Iya. Saya kira kan ciri Muhammadiyah itu. Iya, betul. Gerakannya harus gerakan yang selalu syarat dengan tajdidnya untuk kan, bisa menarik itu. Ya kan? Bukan cuma soal
soal bid'ah dan lain sebagainya Ya, kan gitu. betul. Tapi memodernisasi ini juga menjadi sangat penting gitu. Ya contoh yang pernah dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan kan itu kan. Ya, betul. Pesantren itu kan pikiran di masyarakat itu kan ya tempat seperti apa dimodernkan tempatnya ya kan. Sekolahnya sekolah modern pakai kursi, kemudian pakai ada drum band. Nah, itu Ya, kan, akhirnya menarik kan betul, gitu. betul. Nah, model-model seperti itu yang barang inovasi-inovasi yang seperti itu, kreativitas seperti itu yang saya kira nilai tambah Betul. waktu itu zaman saya yang menarik Ya. adik-adik kita untuk mau ikut pengkaderan di IPM. Sampai angkatan 10 kalau nggak salah itu. Waktu itu. Iya. Nah, setelah itu ya masing-masing udah Masing-masing ini. sudah ya. Dan kemudian waktu itu kita berharap karena kader-kader kita juga sudah ini. Ya salah satu di antaranya Mas Rimun itu kader kita itu. Angkatan kedua, angkatan ketiga saya nggak tahu persis, lupa saya. Oke, kemudian menurut Pak Randy sendiri bagaimana perkembangan IPM Balikpapan itu sendiri dari masa ke masa? Ya kalau sekarang saya ngeliat mungkin ya itu tadi ya, mungkin proses kaderisasi ya. Organisasi kalau kemudian kaderisasinya tidak ditangani dengan serius pasti akan mengalami situasi sulit. Ya, karena pasti akan mata rantai bagaimana mengelola organisasi dengan baik dengan kualitas kader yang sulit untuk kemudian bisa maju. Nah, yang pada akhirnya begini, saya berharap sebenarnya sumber kader Muhammadiyah itu dari ortom-ortom itu, terutama interpelajar lah gitu. Kalau yang kayak si Tapak Suci kan tidak terlalu fokus gitu. Tapi saya berharap sebenarnya sumber kader Muhammadiyah itu bersumberkan di samping sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan pondok yang berpondok itu ya, tapi juga dari IPM, dari IMM itu. Betul, mestinya harus itu. Betul. Gitu. Ya. Jika kemudian kita tidak lagi punya pemimpin di Muhammadiyah di Parsyariakatan, bukan berarti kita melarang, enggak. Tapi paling tidak gitu ya, karena mutu kebermuhammadiyahannya itu memang melalui proses kaderisasi, gitu, sehingga memahami Muhammadiyah itu secara utuh, memahami Islam lewat cara pandang Muhammadiyah juga secara utuh, gitu. Jadi nggak kemudian terkontaminasi dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang lain. Gitu. Iya. Nah, kemudian kesan ketika Bapak menjadi pengurus PM itu selain membuat modernisasi kaderisasi itu, selain itu apalagi kesan yang paling berkesan? Ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan berkaitan dengan gerakan Fastabiqul Khairatnya gitu kan. Saya bersyukur gitu, kader-kader yang pernah kita didik ya gitu, ternyata sampai dengan hari ini pun ya itu kualitas kekaderannya, kemudian semangatnya untuk kemudian seperti yang kita sampaikan pada saat proses kaderisasinya itu tetap mereka hayati dan mereka apapun perannya, posisi apapun. Nah, itu yang menjadi kebanggaan saya. Saya ketemu dengan beberapa orang itu yang sampai kadang-kadang lupa gitu. Dia bilang, "Kak Randy, saya ini gitu." "Siapa?" gitu. "Oh, dia angkatan. Kamu angkatan ini ya?" "Kamu sekarang apa?" "Saya sekarang pada posisi sebagai kepala apa B apa di." "Oh, dia udah. Saya berterima kasih Kak, posisi saya ini sangat terbantu karena saya ikut kaderisasi. Dan itu banyak gitu ya, banyak itu. Gitu. Pada masa Pak Randy itu kan, kalau sekarang kan anak-anak juga lebih sering itu senangnya sama acara-acara yang karya seni gitu, atau penampilan-penampilan. Jarang anak-anak itu semangat untuk menerima materi terus-terusan gitu loh. Kan kalau kita tahu kan TM 1, TM 2 itu kan materi semua yang disampaikan Pak. Itu pada zaman Pak Randy apakah ada kegiatan-kegiatan seperti itu, maksudnya seni? Ada, waktu itu kita sisip-sisipkan sedikit lah gitu ya, tidak terlalu banyak, dan kita kan waktu itu hati-hati gitu pas ya. Pelatihan itu ya Pak? Pas pelatihan misalnya kita minta mereka berkreasi untuk membuat lirik-lirik lagu ya, yang kemudian kita lomba di tingkat itulah, kemudian nanti kita kasih itu kita sisipan-sisipan seperti kombinasi berarti ya, kemudian nanti mereka nyanyikan lagu-lagu, tentu lagu-lagu yang nuansa Islami, lagu-lagu nuansa kebermuhammadiyahan gitu yang betul. Itu kemudian kegiatan-kegiatan yang secara rekreatif lah sifatnya, kita juga berikan gitu. Dan saya kira
walaupun proses kaderisasinya, materinya itu lebih banyak pada itu tadi penyampaian itu, tapi tentu kita harus juga kreatif. Instruktur ya itu instrukturnya diharapkan untuk bisa lebih kreatif ya, betul, gitu. betul. Doktrin baiat misalnya ketika terakhir juga, ya. Itu yang sangat berkesan sekali, berkesan sekali juga kita buat sedemikian rupa sehingga seumur hidup pun ya kader itu tidak akan pernah lupa malam baiat itu seperti apa. Betul. Itu yang kita lakukan. Nah, ini berkaitan dengan santri, Pak. Kenapa santri itu sendiri dianjurkan atau diharapkan bisa mengikuti kegiatan IPM atau organisasi IPM itu sendiri, Pak? Saya kira penting karena gini, memahami Islam itu kan agama diantaranya lah ya, menekankan pada aspek kemampuan kepemimpinan. Iya kan? Iya, betul. Dan kita sudah jauh sejak awal kok sejak ini kok dianukan oleh Allah gitu, bahwa kita ini lahir ada sesungguhnya sejatinya pemimpin gitu. Iya, betul. Nah, pemimpin kan tidak saja serta-merta, tapi juga harus melalui proses-proses yang bagus, itu persiapan yang bagus, mempersiapkan diri pemimpin yang bagus. Nah, materi-materi yang ada dilaksanakan, yang diberikan di pengkaderan Muhammadiyah itu kan materi-materi dalam rangka meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Nah, itu penting. Karena kita ini kan hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup tidaklah kita memimpin masyarakat, tapi paling tidak kita memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, kayak gitu. Jadi hidup aja harus organisasi. Hidup aja ada organisasi. Nah, jadi tidak perlu masuk organisasi. Sehingga kemampuan kepemimpinan mengelola organisasi dengan memanage organisasi dengan baik itu perlu ditingkatkan melalui proses-proses kaderisasi. Betul. Ya. Nah, jadi memang berarti santri itu kalau bisa diharapkan sebagai wadah juga, Pak, karena Muhammadiyah sekarang pun perkembangannya sangat pesat sekali, sehingga memang kunci kita di negara kita sendiri pun pada anak-anak muda, Pak ya. Jadi memang mungkin bisa dikasih pesan untuk anak-anak muda, khususnya santri mujahidin itu sendiri, Pak. Ya, saya kira gini, untuk adik-adik saya atau anak-anak saya di pondok pesantren di Al Mujahidin, pertama tentu tugas pokoknya memang wajib prioritas. Ya, belajar itu penting, kemudian bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang agama juga sangat itu menjadi bagian yang ini. Tapi yang paling penting juga latihan dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana mengelola, memanage apapun lah gitu ya, termasuk di organisasi yang baik gitu, karena pasti dia nanti akan terjun di dunia itu, sehingga kemudian ikuti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler seperti pelaksanaan TC yang dilaksanakan oleh IPM, TC TM1, TM2, LI1, bahkan mungkin nanti TM3 sampai kemudian bisa LI2 dan sebagainya. Ikutin itu terus menerus. Betul. Ya, jadi Kak, saya juga pernah dengar itu, Pak. Kita harus bisa 3T itu, tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi. Iya. Jadi itu mungkin ketiga kunci itu yang bisa diseimbangkan. Dan saya kira kalau kemudian ini bisa, yakin lah gitu. Dimanapun ya kader-kader Muhammadiyah, itu dia tidak akan pernah takut ya dengan keadaan yang seperti apapun. Dia pasti bisa di samping bekal keilmuannya, tapi kemampuan berorganisasinya baik, kemudian kemampuan memimpin organisasi dengan baik, walaupun dia di sendiri di tengah-tengah komunitas besar, saya yakin dia bisa survive. Ya, jadi memang sangat dianjurkan, terutama dari sistem organisasi itu sendiri, sistem kaderisasi kita harus bisa kombinasikan. Jadi prioritas itu, kombinasikan. Jadi prioritas kaderisasi, ya. Kemudian setelah itu kalau mau IPM bagus, konsolidasi dengan baik organisasi. Betul. Jadi konsolidasikan IPM itu dengan baik, sehingga kemudian eksistensinya itu sampai pada ya secara struktural gitu, sampai pada pada yang paling ini, ada rantingnya, kalau perlu ada ranting, ada cabang, ada daerah, wilayahnya bagus gitu. Kemudian pimpinan daerahnya harus proaktif. Ya, kalau sekarang mungkin komunikasinya agak enak karena saya melihat sekolah-sekolah Muhammadiyah relatif dipegang oleh orang-orang Muhammadiyah, sehingga tidak akan mengalami kesulitan. Nah, itu sudah punya basis yang luar biasa kan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Apalagi di Balikpapan. Di Balikpapan itu mestinya seluruh sekolah Muhammadiyah yang ada itu markas komando untuk IPM. Ya, ada mabesnya mungkin di mana, di Al Mujahidin gitu, markas besarnya gitu, sekretariat daerahnya gitu. Nah, di sekolah-sekolah itu diperkuat ya, untuk bisa cabangnya maupun ranting-rantingnya. Bahkan kalau perlu
ya tadi yang saya kembangkan. Jadi ada ranting di luar dari sekolah, gitu. Ranting-ranting diperkuat, ranting di luar sekolah. Ya. Nggak apa-apa nempel kalau misalnya di situ ada pimpinan ranting Muhammadiyah, nah di situ ada IPM ranting mana gitu. IPM. Saya kira kalau itu bisa dilakukan, konsolidasi itu bisa dilakukan, luar biasa dahsyat. Yang penting tetap harus silaturahmi Pak ya, kepada senior-senior. Kuncinya itu silaturahim, minta arahan, minta petunjuk, ya, minta bimbingan, sekaligus minta dukungan dan sokongan. Siap. Betul sekali, karena memang dengan adanya dana pun kegiatan-kegiatan bisa saya dulu berjalan pelaksanaan kegiatan sama sekali nggak ada duit. Nggak ada ya. Tapi bagaimana kemudian dengan silaturahim itu? Betul. Itu bayangkan, sekali pengkaderan, dan kita waktu itu seminggu, pelaksanaan pengkaderan saya seminggu. Itu bersumbangan beras, ikan dari Kampung Baru dulu almarhum Pak Islamuddin itu. Luar biasa. Dia di mobilisasinya jamaah Masjid Tarbiyah itu di Kampung Baru itu sampai nyuplai ikan, nyuplai beras, nyuplai macam-macam, itu sangat luar biasa. Dan saya salah satu di antara tokoh yang dalam tanda petik ya jasa waktu itu dengan IPM gitu. Proses kaderisasi adalah almarhum Pak Islamuddin di Balikpapan Barat. Oke, mungkin terima kasih untuk Pak Randy dan teman-teman santri sekalian. Itu tadi hasil diskusi kita, hasil diskusi kecil, diskusi ringan, dan sangat bermanfaat sekali karena memang organisasi itu sangat penting ya. Itu sebagian dari bekal hidup kita ke depan selain ibadah dan belajar ya. Mungkin itu aja pada kesempatan kali ini Pak Randy. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga sehat selalu, kegiatannya berjalan dengan lancar. Kita terhindar dari wabah yang masih melanda kita ini. Ya, mungkin cukup sekian untuk diskusi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.